Tahun 536 Masehi adalah musim duka yang membelah sejarah manusia dan bayang-bayang ketuhanan. Dalam sejarah panjang umat manusia, ada tahun-tahun yang ditulis dengan tinta emas. Tahun kelahiran peradaban, kemenangan agung, penemuan agung. Namun ada pula tahun-tahun yang ditulis dengan air mata, kesunyian, dan jeritan tanpa suara. Tahun 536 Masehi bukan hanya kelam. Ia adalah luka di langit sejarah. Ia adalah musim dingin yang tak mengenal waktu. Ia adalah saat ketika bumi seakan berhenti, dan langit lupa bagaimana caranya bersinar. Namun untuk memahami tahun 536 Masehi, kita harus kembali lebih jauh. Kita harus menelusuri jejak penciptaan. Kita harus menyelami hakikat ketuhanan. Agar kita tahu bahwa tidak ada malam tanpa makna, dan tidak ada gelap yang tanpa tujuan. Awal penciptaan ketika cahaya mengalahkan kegelapan. Sebelum ada bumi, sebelum ada langit, sebelum waktu pun bernama. Yang ada hanyalah Dia, yang Maha Ada. Dalam Islam, Allah berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Hadid, ayat 4. Langit diciptakan dalam keteraturan. Bumi dirancang dengan presisi yang suci. Segala sesuatu memiliki ukuran, keseimbangan, dan takdir yang telah ditetapkan. Bahkan debu yang berterbangan di angkasa tak akan jatuh tanpa izinnya. Dalam pemahaman Islam, segala bencana, setiap musibah, adalah bagian dari rencana yang luas. Rencana yang kadang tertutup bagi mata manusia, tapi terbuka bagi hati yang memahami. Ketika langit berubah wajah, tahun 536 Masehi. Mari kita beranjak pada masa itu. Tahun 536 Masehi. Langit berubah. Cahaya memudar. Dan musim-musim tak lagi patuh pada kalender. Sejarawan Procopius mencatat, matahari bersinar tapi tanpa cahaya. Selama setahun penuh, siang tampak seperti senja. Di Tiongkok, Kaisar Liang menulis bahwa kabut abu-abu menutupi negeri, tanaman tak tumbuh, langit murung setiap hari. Dan di Irlandia, para biarawan mencatat bahwa roti langka, panen gagal, dan kelaparan seperti malaikat maut yang tak mengenal ampun. Ini bukan fiksi. Bukti ilmiah dari inti es di Greenland dan Antartika menunjukkan lapisan sulfur dan abu vulkanik adalah tanda dari letusan dahsyat. Letusan yang begitu besar, ia mengubah iklim global. Dari debu ke derita, fenomena geologis dan makna spiritual. Letusan besar yang kemungkinan berasal dari Islandia atau Amerika Tengah menyebabkan musim dingin vulkanik. Sinar matahari tak sampai ke bumi. Fotosintesis berhenti. Tanaman mati. Hewan kelaparan. Manusia menderita. Tapi di balik fenomena fisik itu, apa maknanya bagi ruhani kita? Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155. Apa yang terjadi di tahun 536 Masehi bukanlah kutukan. Ia adalah ujian. Ia adalah panggilan, agar manusia kembali mengingat siapa dirinya, dan siapa Tuhannya. Wabah, kelaparan, dan akhir peradaban. Tak lama setelah langit gelap, muncul bencana lain. Wabah Justinian. Muncul di pelabuhan, menjalar cepat, membunuh jutaan. Bayangkan, satu bencana belum selesai, bencana lain datang. Seolah bumi sendiri ingin menghentikan denyut peradaban. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah bentuk tafsir nyata dari ayat? Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam susah payah. Quran Surat Al-Balad, ayat 4. Kesadaran dan pencarian makna. Dari kegelapan itu, muncul pertanyaan abadi. Kenapa Tuhan membiarkan penderitaan?
Para ulama dan filsuf mencoba menjawab. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, musibah bukanlah hukuman. Ia adalah peringatan, penyucian, dan pelatihan jiwa. Dan Imam Al-Ghazali menulis, di balik tirai musibah, tersembunyi rahmat yang belum kau kenal. Manusia diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditumbuhkan. Renungan dari semesta. Allah, waktu, dan takdir. Tahun 536 Masehi adalah pesan dari langit. Bahwa dunia bukan tempat untuk kekal. Bahwa bumi bisa saja gelap seketika. Bahwa manusia tak berkuasa atas waktu. Allah berfirman, katakanlah, siapakah yang dapat melindungimu dari Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untukmu? Quran Surat Al-Ahzab, ayat 17. Dalam tahun kelam itu, lalu muncul cahaya. Tahun demi tahun, langit kembali cerah. Tanaman tumbuh. Manusia bangkit. Cahaya dari kota Madinah, kebangkitan nubuah. Tak lama setelah abad itu, cahaya dari Arab muncul. Nabi Muhammad diutus membawa risalah. Di tengah gurun gersang, tumbuh peradaban yang mengubah dunia. Dari Madinah, ilmu menyebar. Dari wahyu, lahir hikmah. Dan itu adalah jawaban spiritual bagi penderitaan dunia sebelumnya. Jejak di masa kini, pelajaran dari kegelapan. Hari ini, kita hidup dalam cahaya. Teknologi, sains, kenyamanan, semua terasa seperti berkah abadi. Namun sejarah tahun 536 Masehi mengingatkan kita bahwa kegelapan bisa datang tiba-tiba. Bahwa iman lebih penting dari informasi. Bahwa yang tak terlihat bisa lebih kuat dari yang terlihat. Peluklah cahaya ketika malam datang. Saudaraku, jika suatu hari langitmu mendung, jika kehidupan terasa gelap, berat, dan sunyi, ingatlah tahun 536 Masehi. Tahun di mana bumi hampir menyerah, tapi tidak. Tahun di mana manusia tenggelam, tapi akhirnya berenang menuju harapan. Karena dalam Islam, kita tidak hanya diajarkan untuk memahami takdir. Kita diajarkan untuk ridho kepada takdir. Tahun 536 Masehi bukan akhir dari segalanya. Ia hanyalah fajar yang tertunda. Dan ketika fajar itu datang, ia mengajarkan kita satu hal. Bahwa setiap kegelapan, pasti telah ditulis untuk disusul oleh cahaya. Dan di balik segala musibah, ada Allah yang tidak pernah tidur.